Kalau saya ya standar itu kan. Sadar. Standar. Iya. Mungkin nggak sejago teman saya itu. Tapi ternyata Ternyata teman saya juara 1. Saya nggak harap banyak itulah. Juara 3 paling si B itu atau si C. Tiba-tiba saya dipanggil juara 3 ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Santri, saat ini kita sedang bersama dengan santri pesantren Tebu Ireng yang berprestasi. Langsung saja kita kenalkan, ada Kak Kemal dan juga Kak Dewantara ya. Oke. Mungkin langsung saja untuk Kak Kemal ini asalnya dari mana sih Kak? Ya, asal saya dari Ngawi. Dari Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur. Oh iya. Untuk Kak Dewantara sendiri? Sedangkan saya dari Cirebon alias Jawa Barat. Jawa Barat ya. Makamnya Sunan Gunung Jati dekat. Oh, gitu. Kira-kira udah berapa lama sih menjadi santri Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari? Ya, kalau untuk saya di sini sudah mulai dari tahun 2018. Ketika itu saya masuk di MTS, MTS Salafiyah Syafiyah sampai lulus 2021 dan sekarang melanjutkan di Madrasah Aliyah Salafiyah Syafiyah Tebu Ireng. Terhitung udah kurang lebih 5 tahun lah, dari 2018 sampai 2023 sekarang. Oke. Sekarang kelas berapa? Sekarang saya menjak kelas 12. Kelas 12. Oh, kelas akhir ya? Kelas akhir, tahun depan lulus ya. Oke. Untuk Kak Dewantara sendiri? Untuk saya sendiri sebenarnya sama dari 2018. Hanya saja saya berasal dari unit SMP Al-Wahid Hasyim, lalu dilanjutkan ke Madrasah Aliyah Salafiyah Syafiyah Tebu Ireng. Saya sejak 2018, berarti sudah hampir 6 tahun. Mau 6 tahun juga ya? Sama. Kurang, sama, 6 tahun kurang sedikit ya. Kurang sedikit. Dulu berarti waktu tahun 2018 itu sama-sama satu angkatan ya? Satu angkatan, betul. Cuma beda unit. Beda unit. Beda unit. MPS. Ya. Sekarang satu unit ya? Sekarang satu unit di Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah. Terus ini nih, dengar-dengar kita ya, di pesantren itu kan banyak kegiatan ya. Kira-kira kegiatan dari Kak Kemal sendiri apa sih? Ya, untuk kesibukan saya di pesantren ini, saya ikut dalam organisasi fotografi di Tebu Ireng. Namanya Kopi Ireng. Kopi Ireng. Komunitas Fotografi Tebu Ireng. Ya, di situ saya ikut dari mulai MTS dulu. Oh, dari MTS dulu. Udah lama berarti ya? Udah lama ya. Mahir dong, jelas. Terus dari MTS saya melanjutkan terus sampai ikut di Aliyah juga ikut. Sudah sering megang kamera lah. Sudah. Dan alhamdulillah saya juga mantan ketua Kopi Ireng. Masya Allah, keren sekali ya. Untuk Kak Dewantara sendiri? Kalau saya suka lomba dari zaman dulu itu, dari SMP. Saya dulu ikut sebenarnya kuliah matematika, tapi saya juga bisa bahasa Inggris itu. Jadi pas dulu saya sering dipanggil lomba bahasa Inggris dari SMP. SMA juga masih lanjut MTK sama bahasa Inggrisnya. Untuk perwakilan ya dari sekolahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Kira-kira nih, karena banyak banget pengalaman yang Kak Kemal di bidang fotografi dan Kak Dewantara di bidang bahasa Inggris juga matematika. Untuk Kak Kemal sendiri, apa sih yang udah diraih selama dari memulai sejak MTS ya? Dari MTS sampai Aliyah ini? Ya. Kalau prestasi yang saya raih sebenarnya cuma satu ya. Yang juara 3. Juara 3 nasional foto Canon Marathon Semarang 2023. Oh, tahun ini berarti ya? Tahun ini. Baru-baru banget ya? Ya. Itu bulan Juli kemarin. Bulan Juli. Itu juara 3 tingkat nasional. Keren banget, Sobat Santri. Terus apa saja sih yang membuat motivasi sampean untuk ikut lomba itu? Ya, karena saya sudah sering juga ya, sudah sering menggeluti di fotografi, sering ikut acara-acara di acara pondok, terus juga sering latihan dengan anak-anak. Itu mungkin ya karena tertantang lah. Namanya sudah lama juga
kalau seumpama cuma ikut itu doang kan kurang menantang gitu. Iya. Jadi saya coba, alhamdulillah juga ada pembimbing-pembimbingnya. Iya. Ada yang mendampingi, ada yang membimbing. Makanya saya ikut lah di lomba pertama kali di tahun 2022, tahun kemarin lah. Tahun kemarin itu berarti udah sempat ikut lomba. Sempat ikut, saya kelas 1 atau kelas 2 MTS. Alia. Udah. 2 Alia saya udah mulai ikut dan saya mulai tertantang di sini. Tertantang. Terus waktu itu belum mendapatkan ya, juara. Terus masih akhirnya belum beruntung. aku ini harus menang nih gitu ya. Coba dulu karena Merasa tertantang, lebih tertantang lagi. Ya, sudah tahu alurnya juga kan. Iya. Alurnya lombanya itu begini, lombanya begini. Mulai tertarik juga kan. Karena mungkin pas lah kapasitasnya untuk pelajar. Pelajar ya. Kita udah memahami, di pondok sudah belajar, sudah matang. Makanya kita beranikan diri melangkah ke lomba tingkat nasional. Tingkat nasional. Ya. Untuk Kak Dewantara sendiri itu gimana sih kayak motivasi Kak Dewantara untuk ikut lomba ya? Lomba, apakah sebelumnya dari MTS itu sudah biasa atau mulainya di aliyah sama kayak Kak Kemal gitu? Dari SMP sebenarnya. Saya sejak SMP itu sering banget mendengar kayak info lomba gitu. Saya pun tertarik gitu kan. Karena saya merasa saya bisa gitu kan. Soal di SMP itu gampang. Saya pun mencoba, habis itu lulus seleksi. Saya pun diikutkan klub matematika sama ELP. Dulu kan ada sih namanya program bahasa itu di pondok sama di sekolah. Nah, saya itu kalau yang paling terkesan itu pas kelas 2 kok salah. Kelas 2 SMP. Saya ikut lombanya bahasa yang diadakan oleh Mat Ali itu. Dulu. Awal-awal banget itu. Awal banget. Nah, itu saya nggak nyangka itu kan. Karena teman saya rasa kan lebih jago itu. Kalau saya ya standar itu kan. Standar. Iya. Mungkin nggak sejago teman saya itu. Tapi ternyata teman saya juara 1. Saya nggak harap banyak itulah. Juara 3 paling si B itu atau si C. Tiba-tiba saya dipanggil juara 3 ternyata. Juara 3. Nggak nyangka saya juga itu. Saya pun semakin tertantang gitu untuk menggapai yang lebih tinggi lagi. Iya. Keren banget ya. Terus sampai pada titik saat ini, kelas 3. Kemarin dapat juara juga lomba. Medali emas ya. Medali emas. Keren banget Sobat Santri ya. Medali emas di usia berapa? 17 tahun, masih kelas 3 MA ya? Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah. Oke, berarti memang benar-benar bakat yang sudah dimiliki itu mereka asah terus-menerus. Selanjutnya mereka itu tertantang Sobat Santri. Tertantang mau nguji. Sampai mana sih batas kemampuan kita? Kita kemampuannya itu udah sampai mana? Hingga akhirnya Kak Kemal dan Kak Dewantara ini memilih untuk mengikuti ajang perlombaan. Keren banget loh. Ini patut banget untuk dicontoh oleh Sobat Santri yang ada di rumah ataupun yang ada di pondok pesantren Tebu Ireng itu sendiri. Nah, kira-kira tuh ada nggak sih kayak, ini kan udah kelas 3 nih, rencana kuliah itu mau kemana sih? Kalau untuk saya sendiri sih masih masih mengambang. Masih ngambang. Pengen lanjutin fotografi atau ingin lanjut ke dinasan atau pengen nerusin di bahasa saya atau keagamaan saya gitu. Masih bimbang lah. Tapi mungkin menjurus ke fotografi lagi sih. Pengen mendalami lebih dalam lagi tentang fotografi. Soalnya udah terlanjur masuk, kita terusin aja gitu. Oke. Jadi masih belum ada yang pasti gambaran mau kemana. Memang kalau saya dulu ya, pengalaman dari pribadi saya dulu kelas 3 itu, aduh aku tuh mau ngambil jurusan apa sih? Aku mau ke kampus mana sih? Memang masih kayak gitu sih. Tapi sejauh ini kalau dari saya sendiri itu lebih enakan kalau kita tuh ada bakat di sana. Kalau kita kuliah nantinya nggak merasa terbebani karena kita suka, jadi ikut enjoy gitu loh, mengikuti mata kuliahnya gitu. Tuh.
Kalau Kak Dewantara sendiri, rencana kuliah kemana? Kalau saya tuh awalnya cita-cita saya itu tinggi banget tuh kan, masuk jadi politisi. Cuman saya sadar kayak bakat saya itu matematika, bahasa Inggris. Jadi saya mulai agak bimbang di situ. Terus saya pun kepikiran masuk ke dinasan itu kan, pertama militer. Apalagi saya dengar-dengar kan militer sekarang kan apa namanya kayak batas syarat masuknya lebih rendah tuh. Iya. Jadi saya tertarik tuh. Apalagi dari santri loh. Iya. Karena Ada jalur peluangnya, tersendiri. peluangnya itu lebih besar. Kemarin tuh dengar-dengar waktu ada beberapa dari pihak Iya. sana itu yang berkunjung ke Berkunjung pesantren kita pesantren. ya. Tuh. Jadi rencananya masih apa? Jadi rencananya kalau syarat-syaratnya bisa tercapai gitu, saya nanti mau masuk ke dinasan. Saya juga apa namanya, kalau bisa ngambilnya kemiliteran kalau bisa. Militer ya. Iya. Militer. Saya kan aslinya suka banget itu sama yang berbau militer itu, Iya. baik dari persenjataan atau sejarah gitu kan. Iya. Saya juga seneng gitu kan. Cara bacanya tuh nggak cuman Indonesia doang gitu. Iya. Kadang-kadang saya baca tuh bahasa Inggris juga gitu. Makanya gitu. bahasa Inggris saya bisa sedikit-sedikit itu. Belajar dari Terbawa sana juga. itu. Terbawa. Oke, keren. Kira-kira apa sih tips and trick ya mungkin untuk santri-santri pesantren Tebu Ireng itu sendiri dan juga sobat santri yang ada di rumah? Untuk dari Kak Kemal dulu. Tips and trick ya mungkin saya cuma ngasih sedikit ya. Iya. Kalau sama kita mau mendalami suatu apa namanya, suatu urusan kayak gitu ya, suatu minat bakat ya, kita harus mulai dari bawah dulu. Kalau saya emang dari kecil sudah terbiasa yang namanya foto-foto kayak gitu. Mungkin dari kecil terus saya di sini pas di pondok ini ternyata emang ada ekstra fotografi. Saya langsung ikut di situ, saya mendalami. Emang kalau tips and triknya apa ya, nggak ada lah, kita tetap harus mulai dari bawah. Tetap mulai dari dasar dulu, kita belajar, kita terus berproses lah, mau berproses intinya. Mau berproses dengan pengalaman-pengalaman yang banyak. Nanti kita bisa belajar dari pengalaman yang awalnya nggak bisa gini, tapi karena pengalaman kita bisa memperbaiki lagi. Betul sekali. Kalau tips and trick ya itu sih, tetap belajar dari pengalaman. Oke, kalau dari Kak Dewantara sendiri, bagaimana cara kita untuk mengembangkan suatu prestasi yang kita miliki atau bakat yang kita miliki untuk menjadi sebuah event untuk kita? Kalau saya sendiri ya, kalau menurut saya itu biasanya ngerjain soal. Kadang-kadang ya jam kos ngerjain soal, kadang-kadang di pondok ngerjain soal juga itu. Gitu. Kadang-kadang inisiatif sendiri itu, nggak nunggu dikasih latihan soal sama guru itu. Kayak lagi luang itu, wah luang nih, saya pun langsung nyari soal tuh. Kadangnya di buku paket nggak ada, saya ambil ke perpus itu. Pernah tuh saya ke perpus nyari buku soal, buat ngerjain soal-soal. Saya juga ya, pas kalau menurut jenengan kan apa namanya tips and trick ya, sebenarnya nggak banyak sih, cuma sedikit banget. Kayak pertama, jangan sungkan-sungkan kayak tanya ke guru itu. Kan kadang-kadang malu ada yang bertanya malu di gitu. jalan. Betul. Kadang bingung itu, mau nanya tapi malu itu. Nah, saya juga dulu sering tuh apa namanya ke kantor guru tanya-tanya itu kan. Iya. Ini suatu hal yang menarik loh sobat santri, di mana biasanya tuh banyak banget siswa-siswi atau mahasiswa itu sendiri ya menggunakan jam kosongnya itu untuk rebahan, mungkin tidur ya, untuk ngobrol, perbanyak di kantin waktunya ya kan. Tapi Kak Dewantara ini menggunakan waktu kosongnya lebih banyak ke hal-hal positif seperti mengerjakan soal ya Kak ya, mengerjakan soal, membaca buku dan lain sebagainya. Itu udah sangat keren banget. Dan Kak Kemal tadi juga seperti itu. Kak Kemal itu nggak langsung bisa menjadi seorang fotografer seperti sekarang kalau beliau tidak memulainya. Intinya dari semua itu kan kita memulai, ada niat kan, keinginan. Bagaimana kita mengupgrade
Ya. skill yang kita miliki, kita asah terus menerus gitu kan Kak. Keren banget, masya Allah ya. Lah. Oke, terima kasih Kak Kemal dan juga Kak Dewantara untuk hari ini ya. Terima kasih juga untuk teman-teman Sobat Santri ya. Penilaian yang baik itu berasal dari pengalaman, dan pengalaman berasal dari hal yang paling buruk. Nah, itu menurut dikutip dari Colin Powell. Itu sedikit benang merah yang bisa saya sampaikan kepada sobat santri yang ada di rumah maupun santri pesantren Tebu Ireng. Saya Anissa Faikotul Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.